Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Junjun Junaidi. Saya dari kelas Teknik Informatika 21B. Di sini saya akan mempresentasikan tugas struktur data dari kelompok 3. Pertama-tama, yang terhormat kepada Ibu Ria Gusdepi, STNKOM, selaku dosen pengampu struktur data di perkuliahan semester 1. Di sini kami di kelompok 3 beranggotakan 6 orang, ya, yang terdiri dari Alif Nikmatullah, Jujun Junaidi, saya sendiri, lalu ada Gilang Ramadan, Muhammad Radi Ramadan, Muhammad Ilham Fajriana, dan Muhammad Kabilah. Next. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai implementasi stack pada tumpukan buah menggunakan Japa. Nah, untuk penjelasan lebih lanjutnya ada mengenai dasar teori, yaitu tentang stack yang akan dijelaskan oleh teman saya, Kang Muhammad Kabilah. Kepadanya dipersilahkan. Siap, di sini saya akan menjelaskan tentang stack. Maaf itu slide-nya nggak muncul di saya. Maaf itu bukan teori, itu pseudocode di sininya. Tunggu. Ntar jaringan saya agak jelek, jadi nggak muncul di sayanya. Oh, bentar. Ntar ya, jaringan saya agak... Oke, muncul. Stack adalah salah satu struktur data yang digunakan untuk menyimpan sekumpulan objek ataupun variabel. Karakteristik stack sendiri bersifat LIFO, last in first out. Artinya, data yang terakhir masuk merupakan data yang akan keluar terlebih dahulu. Seperti halnya tumpukan pada umumnya, misalkan tumpukan buku yang di atas atau yang berakhir masuk harus dikeluarkan terlebih dahulu untuk mendapatkan buku yang berada di tumpukan bawah. Next. Mungkin sekian dari saya penjelasan tentang teori implementasi tersebut. Saya kembalikan kepada moderator. Oke, terima kasih kepada Kang Muhammad Kabilah telah menjelaskan dasar teori mengenai stack. Untuk selanjutnya mengenai pseudocode yang akan dijelaskan oleh Alif Nikmatullah. Kepada Kang Alif dipersilahkan. Baik, saya akan melanjutkan menjelaskan mengenai pseudocode dari program ini. Jadi pertama-tama adalah programnya akan dimulai. Lalu ada deklarasi variabel integer, max, loop, top, string, data. Lalu ada tampilkan list menu stack. Jadi 4 ada masukkan pilihan menu. Lalu ada proses switch atau menu.
Di sini ada 5 case. Jadi ada untuk case pertama ada tampilkan, lalu muncul insert fruit name, lalu kita masukkan fruit, lalu ada if top lebih atau sama dengan max, lalu kita tampilkan jika true maka tampilkan stack overflow, jika false maka data di increment top sama dengan fruit, dan tampilkan fruit push into stack. Lalu untuk case 2, if top kurang dari 0, jika true maka tampilkan stack underflow, jika false fruit sama dengan data top minus dan tampilkan fruit off from stack. Lalu untuk case 3, jika if top kurang dari 0, jika true tampilkan stack underflow, jika false maka fruit sama dengan data top dan tampilkan top element is fruit. Untuk case 4, kita lakukan pengulangan di mana i sama dengan top dan i lebih dari min 1. Jika true, tampilkan data i dan i di min. Untuk case 5, if top kurang dari 0, jika true maka tampilkan is empty, itu true. Sedangkan jika false, maka kita tampilkan is empty, false. Jika top sama dengan max min 1, jika true, maka tampilkan is full, true. Jika false, maka tampilkan is full, false. Lalu selanjutnya adalah kita tampilkan restart program. Lalu kita masukkan loop. Jika loop sama dengan Y, maka program akan kembali ke langkah 3. Jika false, maka program akan selesai. Mungkin sekian penjelasan mengenai pseudocode dari program ini. Baik, terima kasih kepada Kang Alip telah menjelaskan mengenai pseudocode untuk program ini. Untuk selanjutnya, ada penjelasan mengenai flowchart daripada program ini yang akan dijelaskan oleh Kang Muhammad Ilham Fajriana. Kepadanya dipersilahkan. Oke, selanjutnya ada flowchart, dan ini flowchart dari program stack dari kelompok kami. Yang pertama ada deklarasi mulai, ada apa? Mulai, langsung ada deklarasi dari max sama dengan 10, loop, top, minus 1 dan data. Lalu dilanjutkan ke tampilkan list minus stack, lalu ada lagi masukkan pilihan, lalu masuk ke switch menu, dan dari switch menu muncul case pertama. Di case pertama ada insert fruit name, tampilkan insert fruit name, lalu masukkan fruit. Jika top sama dengan, lalu muncul top sama dengan max. Jika false, data di plus top sama dengan fruit, lalu tampilkan fruit, lalu push into stack. Jika true, tampilkan stack overflow. Lalu di sini ada case kedua. Case kedua itu top jika kurang dari 0. Jika true, tampilkan stack overflow. Dan jika false, maka akan muncul fruit sama dengan data top minus. Lalu setelah muncul data top minus, muncul tampilkan fruit ditambah pop from stack. Lalu selanjutnya ada case ketiga. Jika top kurang dari 0, lalu top kurang dari 0 itu true, maka tampilkan stack overflow. Dan jika false, fruit sama dengan data top. Lalu tampilkan top element is fruit. Top element plus fruit. Lalu ada case 4. Di case keempat,
ini ada for I sama dengan top, I lebih besar dari -1, maka dikurangi. Tampilkan data I. Setelah itu ada di case terakhir, yaitu case 5. Jika top kurang dari 0, kalau true, tampilkan is empty plus true. Jika false, tampilkan is empty plus false. Jika top sama dengan max min 1, jika true, tampilkan is false plus true. Dan jika false, tampilkan is full plus false. Lalu tampilkan restart dari program, masukkan loop. Kalau loop sama dengan iya, maka akan kembali ke menu pilihan menu. Dan jika false, selesai. Program selesai. Mungkin cukup sekian dari yang saya bisa sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada Kang Muhammad Ilham Fajriana telah menjelaskan mengenai flowchart daripada program ini. Untuk selanjutnya akan ada penjelasan mengenai live coding yang akan disampaikan oleh Kang Gilang Ramadan. Kepada Kang Gilang, silakan dipersilahkan langsung share screen saja. Izin share screen. Salah. Baik. Pertama karena kita akan butuh inputan, import dulu ini. Lalu buat kelas stack. Di dalam stack kita buat variabel static final max untuk limit dari stack in tersebut. Kita beri contoh 5. Lalu variabel top dan data array. Lalu kita buat kelas constructor dari stack untuk memberikan nilai default dari top. Lalu buat fungsi boolean untuk menampilkan apakah stack ini kosong atau tidak. Selanjutnya buat lagi untuk yang full. Lalu buat lagi fungsi untuk menambahkan data. Dengan parameter string x. Lalu buat kondisi di mana jika top sama dengan max dikurang 1, maka tampilkan stack overflow dengan return false.
Dan jika data berhasil, maka increment top sama dengan data X. Lalu tampilkan dengan return true. Buat lagi fungsi di mana fungsi pop sama seperti push, kita buat pengecekan dulu. Jika top sama kurang dari 0, maka stuck underflow. Dan dengan return null. Dan untuk jika benar, jika tidak benar, jika false, maka data cari dengan array top decrement, lalu tampilkan X. Lalu kita buat untuk fungsi di mana melihat data top elemennya. Sama seperti pop, buat pengecekan. Jika datanya sama, lalu tampilkan. Hampir sama seperti pop codingannya. Lalu kita ke main, deklarasi dulu ininya untuk input. Karena kita berada di file static, kita buat static scanner. Karena kita akan menggunakan fungsi-fungsi yang akan di stack, kita panggil dulu buat child dari kelas stack. Lalu kita buat perulangan. Buat dulu variabel string loop dengan default datanya sama dengan Y. Lakukan perulangan jika kondisi loop equal ignore case Y. Lalu tampilkan push. Bisa, berarti kita buat dulu fungsinya. Kita panggil di sini menu. Tidak bisa, kita buat saja untuk kelasnya di sini.
Lalu buat perulangan. Tampilkan menu pertama itu push. Kalau kita memiliki menu, maka kita akan buat 5. Pop. Stop elemen. Show data. Dan status tab. Lalu tampilkan choice menu. Lalu buat variable menu dengan mengambil data dari inputan user. Lalu buat switch menu dengan case pertama, di mana show masuk insert fruit. Buat variable fruit untuk menampung data yang diinput. Dan lakukan push ke data dengan fruit. Atau kita bisa panggil X saja. Biar lebih pendek. Untuk case 2 bisa kita copy saja. Untuk case 2 kita hanya menampilkan stack, panggil fungsi pop dari stack, dan tampilkan popped from stack. Untuk case 3 kita tampilkan top elemen, berarti kita gini. Tampilkan top element is ditambah panggil fungsi stack top. Harusnya top. Ya, karena saya lupa menambah untuk membuat untuk show datanya, kita buat dulu void show topic saja. Kita buat dulu perulangan di mana dengan integer i dengan diisi top. Jika i kurang dari sama dengan i, lebih besar dari i, maka lakukan i decrement. Lalu tampilkan data dengan array ke i. Kembali lagi ke case 4. Kita tampilkan elemen present in stack
panggil stack dengan fungsi pick. Dan untuk case kelima yang terakhir, kita out status is empty panggil fungsi is empty is full. Dan jika tidak ditemukan, kita buat default untuk menampungnya. Menu not found. Oh, saya lupa untuk menambahkan break di setiap case. Agar setiap case ini membaca hanya satu. Jika sudah, kita kembali ke class main. Buat child dari menu. Lalu menu dot show. Mari kita coba jalankan. Misalkan pilih satu untuk push pisang. Pisang push into stack. Lalu kita tambah lagi push nanas. Lalu kita lihat data yang ada di ini. Data expression in stack is nanas dan pisang. Lalu misalkan kita ingin hapus si nanasnya, kita pilih 2. Nanas open from stack. Dan jika sekarang kita lihat datanya, hanya ada pisang. Dan kita lihat top elemennya. Element is pisang. Dan jika kita lihat status dari stack ini, stack ini tidak kosong dan tidak penuh. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.